Anda masih bersama kami di Indonesia Memilih dan adik-adik mahasiswa ini punya tugasnya cukup berat ya untuk mengembalikan demokrasi Indonesia on the right path. Ya kalau dikasih tugas begitu mungkin mereka nggak akan bikin skripsi dulu nih. Ngejelasin skripsi dulu beresin, tugas akhir beresin ya. Kemudian mengawal demokrasi boleh bagus. tapi tugas dan skripsi tidak boleh dilupakan. Ya berorganisasi dan lain sebagainya itu adalah hak ya. Karena bagaimanapun teman-teman yang punya kegiatan organisasi bisa jadi pengalaman nanti ke depannya untuk mengambil ataupun memutuskan nanti pekerjaan mana yang akan diambil. Nah kita kan dari tadi sudah berbincang berdialog dengan Kang Ubed dan dengan Gilbran. Saya juga ingin melibatkan adik-adik mahasiswa di sini. Ada yang mau bertanya mungkin ke narasumber kami, silakan. Dari nama dan dari universitas mana, jurusannya apa? Perkenalkan, nama saya Lydia Juliana Simamora dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Akuntansi. Pertanyaannya, apakah masalah hasil quick count ini udah pernah menjadi perdebatan di pemilu-pemilu sebelumnya atau baru di pemilu hari ini gitu? Terima kasih. Oke, ke Kang Ubed berarti ya, Kang Ubed silakan. Iya, ini pernah juga terjadi perdebatan quick count kalau tidak salah tahun 2014. Itu memang ada beberapa perbedaan yang mencolok antara lembaga survei dan memang pada akhirnya kemudian terbukti bahwa tidak semua lembaga survei itu on the track dalam metodologi ilmiah. Karena itu menurut saya jangan percaya juga cepat-cepat dengan hasil quick count ini. Meskipun ada yang sudah mulai mau berpesta ya, saya kira itu terlalu buru-buru. Ya, ini kan baru prediksi, kemudian belum ada pengumuman resmi dari KPU. Ya kita tunggu bagaimana kemudian KPU mengumumkan secara resmi hasil pemilu. Jadi mengapa terjadi perdebatan? Sebetulnya karena persoalan integritas lembaga survei itu sejauh mana mereka kemudian memegang teguh metodologi ilmiah. Kalau itu tetap dipegang teguh, itu baru kita bisa melihat bahwa lembaga itu memang kredibel gitu. Tapi kalau tidak, ya itu yang menjadi masalah. Jadi itu juga merusak nama lembaga riset kan sebetulnya. Saya sebenarnya termasuk orang yang mengkhawatirkan lembaga-lembaga riset ini karena pada akhirnya kemudian lembaga riset itu dikendalikan oleh siapa yang membayar gitu. Kan saya khawatir itu. Karena apa? Di Indonesia ini belum ada regulasi loh Mas, Mbak. Jadi ini perlu dicatat juga oleh KPU, oleh DPR. Hari ini tidak ada aturan yang mengatur tentang lembaga survei yang detail. Baru ada itu di PKPU dan kemudian di undang-undang itu bahwa lembaga survei boleh melakukan survei tapi harus daftar ke KPU. Ya kan? Kemudian dia menjadi anggota dari asosiasi. Syaratnya kira-kira itu selain syarat administratif ya. Tapi nggak ada syarat tuh, misalnya lembaga survei yang mengumumkan surveinya itu harus transparan keuangannya, dari mana sumber keuangannya. Yang kedua karena dia lembaga profesional, dia juga harus transparan pajaknya. Apakah bayar pajak mereka dapat uang survei miliaran rupiah itu? Bayar pajak enggak? Itu harus terbuka juga pajaknya. Yang ketiga, lembaga survei itu wajib membuka datanya kepada publik. Artinya publik boleh mengakses data lembaga survei itu bahkan ke data mentahnya. Bisa online. Kita misalnya mau ngecek nih, survei ini ngambil sampelnya di TPS mana saja sih? Oh TPS 05 misalnya, atau TPS saya, TPS 49 misalnya kan. Saya di Toronto di kota wisata, itu bisa ngeklik tuh, klik TPS 49, oh iya ini tempatnya Pak Ubed itu. Terus datanya bener nggak nih? Ngecek. Itu yang saya sebut sebagai lembaga survei terbuka datanya. Nah syarat-syarat detail seperti itu nggak ada. Baik, itu problem. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Ya silakan. Ya, perkenalkan nama saya Mohali Sidik dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Teknik Mesin. Pertanyaan saya ke Mas Gilbran ya. Di tengah isu buruknya demokrasi kita saat ini, masih banyak masyarakat Indonesia tuh masih merem akan bahwasanya tuh demokrasi kita cacat buruk dan sebagainya gitu kan. Dengan adanya fakta-fakta dan segala macam, itu mereka masih ada aja yang merem gitu ya. Nah, apalagi setelah pemilu ini kedepannya kan juga masih akan ada lagi
pemilu gitu kan ya. Pesan dari Mas Gibran untuk masyarakat Indonesia yang masih merem nih buat bahan pembelajaran ke depannya supaya demokrasi kita ini benar-benar bisa berkualitas gitu. Terima kasih. Oke, Gilbran, silakan langsung. Ini pertanyaan menarik ya, Mas dan Mbak sekalian. Kenapa masyarakat kita cukup buta terhadap fakta gitu? Ini merupakan masalah yang makro sebenarnya. Ini bukan bicara soal literasi mereka, kemudian bukan bicara soal apakah mereka punya akses terhadap internet, bukan bicara soal apakah mereka punya kemauan untuk membaca informasi, bukan. Tapi soal bagaimana masyarakat kita memang dalam tanda kutip dibuat menjadi bodoh secara sistematis. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara data, secara indeks literasi pendidikan kita cukup minim dan secara infrastruktur cukup tidak merata. Kuncinya ada di pendidikan dan ekonomi. Ketika masyarakat kita sudah makmur secara ekonomi, politik gentong babi ala pemerintahan sekarang itu tidak akan berguna lagi. Politik gentong babi yang dimana transaksional sekali, dari rezim memberikan sesuatu, katakanlah seperti BLT, El Nino lah, PHK dan segala macam, diubah menjadi suara, alat pertukaran transaksional di sana. Atau lewat pendidikan, kita perlu untuk membuat masyarakat kita semakin melek dan tercerdaskan dalam konteks pendidikan demokrasi gitu. Apakah suara mereka hanya bisa atau hanya seharga dengan uang 100.000 dalam waktu 5 tahun gitu. Jadi permasalahan ini permasalahan yang cukup kompleks. Tidak bisa kita lakukan hanya dengan kita datang ke desa kemudian kita kasih sosialisasi. Itu tidak akan bisa mengatasi akar masalah. Karena akar masalahnya ada di sosial ekonomi kita. Akar masalahnya ada di tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Masalahnya ada di tingkat pendidikan dan tingkat literasi masyarakat kita. Jadi saya rasa akan menjadi perjuangan buat mahasiswa juga. Mahasiswa jangan hanya sekadar meningkatkan ilmu pengetahuan yang ada di kepala kita masing-masing, tapi harus bisa mampu untuk menjadi agen-agen pencerdasan. Karena kalau masyarakat yang ada di desa tidak bisa kita hembuskan dengan angin-angin intelektualitas, ya perbaikan dalam konteks demokrasi tidak akan muncul gitu. Jadi selain soal sosial, soal ekonomi, soal pendidikan, mahasiswa punya ambil peran tidak hanya sebatas demo dan kuar-kuar, tetapi juga menjadi agen untuk mencerdaskan bangsa.